presbiter yang bertugas atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Minggu Pentakosta ini, kita akan dilayani oleh pelayan firman dan sakramen perjamuan adalah Bapak Pendeta Noh Tumorang. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di minggu ke-7 sesudah Pentakosta, sekaligus kita merayakan sakramen perjamuan kudus. Nas pembimbing tertulis dari kitab Yesaya 55 ayat yang pertama yang menyatakan, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran." Terima salam Tuhan kita.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk, dan yang ada di rumah silakan duduk. Umat Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami menyakiti hati-Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat,
Dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Kolose pasal pertama di ayat 13 sampai dengan 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dipersilakan berdiri, dan yang ada di rumah juga untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam surat Filipi pada pasal yang keempat, ayat keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Surat Filipi pasal 4 ayat keempat sampai dengan ayat yang ketujuh yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, dan yang di rumah juga kita siapkan diri untuk pemberitaan firman. Kita satu dalam doa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kami akan baca firman Tuhan. Kami tahu firman itu adalah firman kehidupan bagi kami. Bantu tolong kami dengan tuntunan dan penguasaan Roh Kudus, dengan harapan saat kami baca firman Tuhan, kami dituntun oleh kuasa Roh Kristus sendiri, mengerti dalam melaksanakannya. Untuk itu bersabdalah ya Tuhan, dan kami berdoa dalam nama Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 7 ayat 7 hingga ke-11. Matius 7 ayat 7 hingga ke-11 yang menyatakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bagimu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepadamu, mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah bacaan Alkitab hari ini. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita pasti punya yang dinamakan suatu tata cara tersendiri dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga seringkali tata cara itu bagi setiap orang, dia punya yang dinamakan keyakinan. Dan keyakinan itulah yang coba dipelihara oleh seseorang itu. Nah, saat kita baca dalam bacaan kita, maka yang kita bisa lihat adalah suatu yang Yesus mau sampaikan dalam menerangkan apa yang diajarkan di dalam berdoa. Yang orang Kristen katakan itu adalah doa Bapa kami. Maka dalam bacaan ini, Tuhan Yesus mempertegas lagi tentang doa itu tadi. Sehingga doa yang Yesus mau maksudkan adalah terletak kepada manusia itu sebagai milik kepunyaan Tuhan secara fisik. Tetapi di dalam diri manusia itu ada yang indah dan mulia.
Dan di dalam diri manusia itu sebenarnya ada kebenaran Allah yang ada. Sehingga dalam kebenaran Allah itu, maka di dalam diri manusia itu, dia ada yang dinamakan semangat untuk dibaharui dalam rangka mau mengenal Allah itu secara pribadi. Nah, kalau kita melihat ke atas di ayat yang ke-6, di situ jelas ungkapan itu. Bahwa yang Yesus maksud, bahwa di dalam diri manusia itu, dia itu adalah sosok yang mulia. Dia bukan sosok yang tidak berguna, tapi sosok yang mulia. Dia itu adalah merupakan manusia ciptaan Allah. Dan dia mulia di hadapan Allah. Hingga dia tekankan kepada para murid-muridnya di saat berdoa. Maka yang dibutuhkan bukan hanya kata-kata itu, tapi harus memahami dan mengerti akan dirinya itu. Hingga di saat berdoa yang bukan keluar kata-kata atau narasi yang disampaikan, tapi bagaimana manusia tempatkan diri itu di hadapan Allah dengan menunjukkan situasi yang betul-betul menggambarkan manusia itu sebagai milik kepunyaan Tuhan. Paling tidak yang pertama manusia di saat dia mau berhadapan dengan Allah. Yang ada dalam diri manusia itu adalah ketergantungan pada Allah. Dan itu yang harus dibangun terlebih dahulu. Ketergantungan itu bukan sekedar yang kita pahami dalam bahasa yang di masyarakat. Orang tergantung kepada ayah, orang tergantung kepada ibu, fotokopinya adalah abangnya, masnya, dan saudaranya. Bukan itu pengertian. Yang Yesus harapkan adalah ketergantungan manusia pada Allah adalah bagaimana dia punya kaitan erat dengan kuasa Allah tadi. Dan disitulah mau mengatakan saat manusia di hadapan Allah dengan ketergantungan tadi, maka dia tahu Tuhan itu sang pemberi hidup. Itulah ketergantungan tadi. Sebab pada saat manusia di hadapan Allah, dia butuh dukungan hidup dan karya Allah, dan Allah pergunakan manusia sebagai objek itu. Maka itulah ketergantungan manusia di hadapan Allah. Nah, jika langkah-langkah etape ini dilewati, maka manusia kita bisa kenal secara teologis adalah manusia itu adalah makhluk rohani. Langkah awal tadi ketergantungan itu modalnya. Hingga dia sanggup berhubungan dan sang sumber hidupnya tadi. Nafas hidupnya adalah Allah. Dan nafas hidup manusia itulah berdoa. Sehingga dari dua hal ini, seluruh yang dinamakan mereka menggantungkan hidupnya pada Allah. Dan seluruh manusia yang mengatakan dirinya punya hubungan dengan Allah, maka manusia itu
dapat berkomunikasi dengan Tuhannya. Dan itulah hidup aktivitas kita sepanjang masa. Lalu bagaimana kita mau berkomunikasi dengan Tuhan itu? Orang seringkali katakan bahwa berkomunikasi dengan Tuhan berdoa, memang berdoa. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, ya memang itu. Tetapi yang Yesus lewat bacaan ini mau katakan bahwa tunjukkanlah manusia itu yang berkomunikasi dengan Tuhan tadi dengan menunjukkan hidup dalam aspek atau sudut pandang sebagai hidup kerohanian itu, tunjukkanlah tanda itu. Dan tanda itulah yang merupakan hubungan seseorang itu dengan Tuhan. Tanda itulah yang harus dibangun. Memang kita sering berteriak dan berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Allah mau minta kepada kita saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, tunjukkanlah tanda hubungan Anda dengan Tuhan tadi dengan cara-cara tersendiri bagi kita. Kebanyakan orang Kristen itu latah di dalam berdoa. Yusuf Roni bilang amin, ikut-ikut amin. Ibadah di gereja sana mengatakan puji Tuhan, haleluya, masuk di kehidupan pribadi kita sebut juga puji Tuhan, haleluya. Ditanya apa maksudnya? Saya ikut-ikutan saja. Mau mengatakan bahwa manusia yang berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa adalah manusia yang tunjukkan nilai rohani yang terbuka dan peka kepada Tuhan. Dan itu harus dilatih secara teratur sebelum kita masuk dalam ungkapan permohonan tadi. Sehingga komunikasi itu harus dibuat. Pelatihan diri itu harus dilakukan seperti yang Yesus ajarkan sebelum doa Bapa kami. Jika kamu berdoa, masuklah pintu, kuncilah kamarmu, baru kamu berdoa di situ. Dan itu dilakukan terus, termasuk juga Daniel. Sampai 3 kali dia berdoa satu hari. Rutin itu. Pelatihan teratur, terbuka dan peka terhadap sapaan Allah. Itu harus dilatih secara mental. Dan yang kedua adalah lakukan itu sebagai pertemuan pribadi dengan Allah itu. Dan itu harus dibangun. Di masa pandemi GPIB lakukan secara sinodal setiap jam 12 siang, setiap jam 9 malam kita berdoa secara sinodal. Warga jemaat GPIB itu mau mengatakan kita GPIB warga jemaat sebagai milik kepunyaan Allah. Saat kita mengerti GPIB warga jemaat sebagai milik kepunyaan Allah, apa yang dapat kita lakukan dalam nilai-nilai kerohanian itu? Tidak ada cara lain. Kita butuh kehadiran Roh Kristus di dalam hati setiap warga jemaat GPIB. Kita butuh hati yang terbuka, hati yang peka, hati yang mau dilatih sehingga ada dasar dalam hidup dan kehidupan kita berakal budi tanpa ada pengaruh apapun, tapi kita ngerti dan cinta Tuhan. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Ada ruang dan waktu kita mau berkomunikasi dengan Tuhan itu.
Hingga di minggu yang kedua, sekaligus kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita diajak lakukanlah semangat hidup baru dalam model yang baru di tengah-tengah pandemi ini. Hubungan kita dengan Tuhan. Kita diajak lewat tema bacaan tadi. Konsisten kita lakukan. Konsisten yang dimaksud kalau kita terjemahkan adalah sesering mungkin nyatakan nilai kerohanian yang Anda sudah dapat. Dan buktikanlah kasih Allah kepada kita. Bahwa kita dikuasai oleh Roh Kudus atau Roh Kristus yang akan menopang hingga manusia mau menyampaikan permohonan lewat doa. Itu yang kita baca di ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah konsistennya. Inilah cara dia komunikasi dengan Tuhan dan dia lakukan itu secara konsisten. Sehingga di tengah-tengah situasi dan keadaan ini, maka dia tunjukkanlah nilai kerohaniannya sebagai manusia yang mau berkomunikasi dengan Allah, maka dia dapat nyatakan itu. Seperti dalam ayat yang ke-8 kita dapat melihat, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Hingga pada saat kita tunjukkan nilai rohani dan kita amalkan seperti yang Tuhan kehendaki, Dia pasti akan memberi. Hingga gambaran yang Yesus katakan, saat kita meminta, kita akan diberi. Saat kita mencari, kita akan disediakan. Saat kita menyapa Dia lewat permohonan doa tadi, maka jika itu sesuai dengan kehendak dan dikehendaki oleh Allah, maka kita yakin. Tetapi diawali dahulu dengan konsisten berkomunikasi dengan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kelayakan menerima, mendapatkan, dan kita didengar oleh Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah konsisten berhubungan dengan Tuhan. Adalah mari kita bangun mempererat hubungan dengan Tuhan. Ini gaya hidup baru di masa pandemi ini. Dan inilah bukti kita melekat hati di saat kita berhadapan dengan Tuhan. Ya, apa yang kita sampaikan lewat doa dan permohonan dalam kesungguhan hati. Dan Dia, Sang Tuhan kehidupan tadi, Dia analogikan tadi, orang yang jahat saja dapat melakukan perbuatan baik. Apalagi Bapa di sorga. Dia pasti dapat melakukan kebaikan. Maka yang dibutuhkan bagi kita, bersediakah
untuk kita mau dibimbing Tuhan lewat siapapun yang kita katakan sebagai orang rohani atau bapa rohani, mama rohani dalam kehidupan kita. Kalau seorang anak, dia mungkin butuh bimbingan orang tua. Masuk juga orang dewasa. Dia butuh juga bimbingan orang lain. Sehingga saat kita lakukan permohonan itu, dan permohonan yang kita langsungkan dan berikan dan ucapkan kepada Tuhan, tidak selalu itu akan diterima Allah secepat mungkin, tetapi mengajarkan kepada kita bahwa saat kita berkomunikasi dengan intent dalam berdoa, maka kita yakin itu adalah tindakan mulia. Hingga langkah secara etis setelah kita masuk dalam persekutuan berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan tadi, maka kita diantar kepada Tuhan untuk merasakan kegiatan dan kehidupan sebagai semangat hidup yang baru, di mana Bapa dan Ibu mengalami hidup yang mulia bersama dengan kehendak lewat kasih karunia dan anugerah. Dan disinilah mau mengajak bagi kita arti konsisten berkomunikasi dengan Tuhan. Maukah kita bersedia untuk mempersiapkan diri dan kita mau kenal sapaan Allah saat Dia panggil kita anaknya yang disayangi. Seperti di ayat yang 11 tadi. Kita ini adalah anak-anak yang disayanginya. Bersediakah kita mengisi kegiatan dalam nilai kerohanian sebagai anak dengan melaksanakan kegiatan ini dalam hubungan dengan Tuhan, dengan cara, dengan kehidupan, dengan kebiasaan yang indah dan tindakan yang mulia. Dan disitulah ruang dan waktu kita. Saat kita berkomunikasi, tidak jarang kita temukan kita berterima kasih kepada Tuhan. Tidak jarang kita mengeluh kepada Dia karena Dia adalah Bapa kita. Tidak jarang kita mungkin berteriak dalam kesakitan dan kepedihan hati. Karena kita sedang merintih. Kita sedang merasakan situasi dan keadaan. Dan tidak jarang kita menangis. Karena pahitnya kehidupan mungkin. Dan tidak jarang juga Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah dan dimanapun. Kita memuji Tuhan lewat ungkapan sukacita dan syukur. Dan kita yakin Tuhan akan sampaikan jawabannya itu lewat hati yang tulus, jujur. Dan inilah makna daripada konsisten kita berhubungan dengan Tuhan. Sebab kita adalah anak-anaknya tadi.
Dan hal yang terakhir adalah bagaimana kita selaku anak-anaknya tadi dapat merasakan dalam hidup dan kehidupan ini bahwa Tuhan akan menuntun kita untuk melihat berbagai peristiwa yang indah. Ada kalanya kita mendapatkan sukacita. Ada kalanya kita mendapatkan yang dinamakan rasa syukur dan terima kasih. Tapi tidak menutup kemungkinan kita mengalami kesusahan dan sedih. Tapi disitulah makna daripada konsisten komunikasi kita dengan Tuhan. Sebab Dia undang kita ambil bahagian dalam kehendak dan mengalami karunia-Nya. Yang terpenting adalah, sudahkah selaku anak-anak Tuhan selalu memulai dalam doa dan dimulai dalam Tuhan, bukan karena doa-doa kita, tetapi jadikanlah kita ini anak-anak kepunyaan Allah mengalami sejarah karena kita punya hubungan yang konsisten dengan Tuhan tadi dan di dalamnya. Kelak kita akan bercerita kembali sesuatu yang benar sebagai pengalaman. Dan inilah makna konsisten kita berkomunikasi dengan Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini. Khususnya kita sebagai warga Jemaat Bethesda Sidoarjo. Kalau kita melihat pokok-pokok doa kita dalam hari-hari seminggu belakangan yang berjalan ini, banyak yang perlu kita satukan hati untuk ingin melihat perbuatan dan karya Allah yang besar. Sebab kita ini adalah anak-anak kepunyaan-Nya. Lakukanlah hubungan lewat doa dan kerjakan dalam konsisten. Rasakan dan alami pengalaman yang berharga dan indah bersama dengan Tuhan. Maka kita akan disebut anak-anaknya. Dan salah satunya adalah anak yang disayanginya untuk menerima kasih karunia dan berkat kemurahan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan pada saat ini. Inilah yang mencerahkan, inilah yang menguatkan bagi kita. Tuhan memberkati bagi kita sekalian. Amin. Kita bersatu dulu sejenak. Kita akan masuk dalam pelayanan sakramen. Dengarkanlah penjelasan. Sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur
Yang ada di hadapan kita merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru untuk memaklumkan kerajaan dan pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus, Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu mendiamin hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus, hidup saling mengasihi dan melayani menurut teladan serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan
dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anakmu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Kami Yesus, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri. Yang ada di rumah juga berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah kita terpaku pada roti dan anggur yang kelihatan di hadapan kita ini. Melainkan hendaklah kita menikmatinya dalam iman sambil mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Terpujilah Allah yang tidak menolak aku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, khusus yang ada di rumah, bisa disiapkan roti yang sudah disediakan. Roti yang dipecahkan ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Anggur dalam cawan, minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah. Makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan di atas kayu salib karena segala dosa kita. Minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan
kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan segala dosa kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat teduh sejenak. Selesai. Kita satu dalam doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini dapat bersekutu kepadamu dan kami dapat memanjatkan ungkapan terima kasih lewat persekutuan, dan kami dapat merasakan karya besar Tuhan dalam kami merayakan perjamuan kudus, mengingat kembali karya besar Allah yang sudah bermanfaat, berguna. Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah mengangkat, Tuhan sudah membela, dan bahkan pun Engkau memberikan dirimu. Bukti solidaritasmu bagi kami manusia demi keselamatan. Dan disinilah persekutuan di dalam Tuhan. Kerja layan Allah bagi manusia itu sudah sering ditunjukkan bagi kami. Dengan satu harapan kami menjaga keselamatan hidup ini. Berkenaan dengan hal ini kami berdoa bagi dunia. Di saat dunia diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, di mana virus corona menjadi ancaman kehidupan, termasuk banyaknya korban. Oleh karena itu ya Allah, kami datang kepadamu sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas, sebagai jemaat, dan sebagai masyarakat. Kiranya Tuhan pulihkan kami yang ada di Indonesia ini. Banyak rintihan ya Tuhan. Banyak kedukaan. Banyak kehilangan.
sehingga jiwa-jiwa yang hakikatnya itu adalah milik kepunyaan Tuhan juga kiranya Tuhan pulihkan melalui tindakan dan anjuran pemerintah, baik dari unsur aparatur negara, dari pusat pemerintahan sampai ke daerah-daerah, dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 ini. Segala tindakan dan anjuran yang dibuat dan diutamakan bagi keselamatan itu kiranya disambut dengan baik bagi masyarakat. Pemberlakuan pelaksanaan PPKM darurat 3 sampai 20 Juli 2021 ini diikuti secara patuh dan disiplin. Masyarakat tetap menggunakan protokol kesehatan dalam hidup dan kehidupan sehari-harinya. Tuhan juga berkenan menyertai segala tindakan dan anjuran pemerintah kami. Penanganan yang terlebih dahulu, pengetesan, pelacakan, dan penanganan yang terindikasi tertular virus corona. Perawatan bagi mereka yang ada di rumah sakit dan isolasi mandiri. Percepatan vaksinasi, kiranya dengan ketersediaan dapat mempertahankan dan menjadi garda di dalam membangun semangat kembali lewat daya tahan dan menjadi daya ulang bagi masyarakat. Seluruh tenaga kesehatan, relawan, alat-alat kesehatan, obat-obatan, segala macam vitamin, ketersediaan ruang tempat tidur, dan segala keperluan oksigen dan tabung oksigen, sehingga yang dirawat ini beroleh kesembuhan karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa di sorga, Tuhan juga berkenan, ya Allah, bagi jemaat kami yang saat ini membutuhkan perlindungan penyertaan Tuhan, yang mereka saat ini membutuhkan karya besar lewat iman, lewat kesehatian kami yang datang padamu dalam persekutuan bersama sebagai anak-anak milik kesayangan Allah. Kami mohon dengan perawatan untuk beroleh kesembuhan. Kami berdoa bagi saudari Sarlota Solok, Bapak Endi Debarem dan bersama keluarganya, Bapak dan Ibu Yohanes Subagio, Saudara Eka Medianto, Saudara Theo Tumurang, Bapak Faru Roji Nasrullah, Bapak Berkah Kadarmanto yang sedang dalam pemulihan sekarang, Bapak Ibu Arvin, Bapak Ibu Setijo Budi, keluarga Ibu Rahmat Adi, Ibu Evi Panambunan, keluarga Wahyu Harrison, Ibu Sunardi dan bersama keluarganya, Bapak Stanley Jeffrey dan keluarganya, Saudara Daniel Barapa, Bapak Rudi Sapuan, Bapak Prihadi Sabto, Ibu Sabto dan anak Naomi, Bapak Iwan dan Ibu Wulan, Ibu Wiwi dan Ibu Natalia. Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan pertolongan-Mu, kami yakin ada beberapa mereka yang sedang dalam pemulihan, ya Allah.
Tetapi ada di antara mereka yang membutuhkan penyertaan dan kasih Tuhan untuk proses perawatan dan pemulihan selanjutnya. Dan kami yakin karya besar Tuhan ada. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi mereka yang berduka, keluarga almarhum Cahyo Widi. Tuhan sertai bagi anak-anak dan istri kekasih, kiranya dalam kehidupan mereka senantiasa beroleh penghiburan dan kekuatan dalam Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka yang berduka, keluarga Bapak Joko Suyono, di mana istri kekasih almarhum Ibu Sunu Ning Tias diberikan penghiburan dan kekuatan, termasuk juga jemaat yang saat ini dalam situasi yang sulit dan berjuang di saat mereka memenuhi kebutuhan hidup. Kami datang kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Mereka yang harus berusaha dengan begitu kerja keras lewat bekerja dan berusaha. Anak-anak dalam pendidikan, para lansia dengan kesehatan dan kegiatannya. Demikian juga hidup dan kehidupan kami sebagai milik kepunyaan Tuhan di masa pandemi ini. Khususnya persekutuan kami lakukan, kami terima dan kami jalankan secara digital, kiranya tidak mengurangi rasa kedekatan dan kesehatian sebagai jemaat untuk tetap kami satu dalam satu hormat, satu kemuliaan, satu tujuan, dan tetap hidup dalam janji dan berkat. Dan disinilah pengharapan kami. Dan kami dapat saling sapa, menguatkan dan mencerahkan satu dengan yang lain. Demikian juga para presbiter dan seluruh unit misioner yang ada di Jemaat Bethesda Sidoarjo. Lewat pelayanan, lewat kesaksian, terima kasih ya Tuhan, dan pakailah pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo dalam menangani dengan mewabahnya virus corona ini. Seluruh alat aparatur negara lainnya, Tuhan juga yang kiranya menyertai mereka semua, termasuk juga masyarakat Sidoarjo, tetap punya semangat, tetap yakin wabah ini berlalu dengan harapan gunakan protokol kesehatan dan hadir dalam model yang baru dengan mengutamakan keselamatan dan menghargai keselamatan dari diri dan sesamanya. Dan kami juga berterima kasih mereka yang dirawat secara nasional. Mereka sangat besar dan mereka mengalami kesembuhan yang sangat luar biasa. Dan kiranya ini berlanjut dan mereka berada dalam keselamatan selalu. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh beri bagi hidup dan kehidupan kami sampai dengan sekarang ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Kristus Sang Pemilik kehidupan. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus,
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan, bagi umat yang akan memberikan persembahan, wajib dan lain-lain. Disilakan memasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Tuhan memberkati persembahan kita. Umat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terimalah persembahan syukur kami, umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini berkat bagi pelayanan kasih yang mengagungkan nama Tuhan. Amin. Disilakan duduk. Warta Jemaat Minggu tanggal 11 Juli 2021. Ibadah pengucapan syukur. Akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur di keluarga Pierre Marciano Lewol yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 18. Alamat Perum Pondok Wage Indah 1 Blok K nomor 1. Mohon kehadiran warga jemaat sektor Shalom dalam ibadah tersebut dengan menggunakan protokol kesehatan.
Peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus. Yang pertama, Saudara Christian Pamungkas dengan Saudari Catherine Verlianova Lewol, kedua calon mempelai dari sektor Shalom. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat yang akan dihadiri oleh Majelis Sektor Shalom. Jika ada keberatan terhadap rencana perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat sebelum tanggal 17 Juli 2021. Yang kedua, akan dilaksanakan pemberkatan nikah antara Saudara Yunus Rangan dengan Saudari Tipani Prastika dari Jemaat Piru Seram Barat dan dari sektor Galilea. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat yang akan dihadiri oleh Majelis Sektor Galilea. Jika ada keberatan terhadap rencana perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor majelis sebelum tanggal 24 Juli 2021. Berita duka, telah dimuliakan Bapa di surga. Yang pertama, Ibu Sumini, ibu mertua dari Penatua Tulus Tirhatmoko sektor Rosiana, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 dan sudah dimakamkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 di Taman Makan Umum Delta Praloyo. Yang kedua, Bapak Teu Lukas Valentino Sigar dari sektor Nasaret pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 dalam usia 45 tahun dan sudah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 di Taman Makan Umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Yang ketiga, Bapak Tri Juan Darmawan, sektor Maranatha, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 dalam usia 48 tahun dan sudah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 di Taman Makan Umum Delta Praloyo. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Rapat koordinator sektor akan dilaksanakan bersama dengan PHMJ pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pukul 19.00 secara daring melalui Google Meet. Link akan dikirim WhatsApp lewat grup Korsek. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang merayakannya dari tanggal 11 sampai 17 Juli. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Bagi warga jemaat yang melaksanakan ibadah secara daring, dapat memberikan persembahan ibadah hari Minggu, persembahan ibadah keluarga, persepuluhan dan persembahan syukur lainnya melalui rekening gereja atau dapat disetorkan ke kantor gereja pada jam kerja. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan persembahan yang sudah diberikan. Untuk warta keuangan dapat dibaca melalui warta elektronik. Jika ada koreksi akan menghubungi kantor Majelis Jemaat pada hari kerja. Ucapan terima kasih atas pelayanan hari Minggu kepada Bapak Pendeta Notumorang disampaikan terima kasih atas pelayanannya pada hari Minggu ini. Dan semua pelayan yang bertugas disampaikan terima kasih. Demikian warta Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Jemaat diajak berdiri.
Dan yang di rumah juga, pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.